sudah dibaca, tinggal dikaji saja. Sudah sebut semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersama-sama bergantian kita baca surah Yasin ayat 17 dan ayat 18 dan ayat 19. Ingat-ingat bacanya nanti. Bergantian bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Wa ma balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum. Bedakan membaca tak dan tok. Jadi kita belajar baca tak dulu. Tatitu tat Tatitu tats tutan tanitat tutan tanitat naminal mutni naminal mutni matitan tanitan. matitan tanitan. Sekarang kita belajar membaca pok. Jadi itu istitolah. Ujung lidahnya ada di gigi geraham. Toti tuto. Tatitu tot Tatitu tot Tukang tatitot Naminal muti Naminal muti Tatayyarna bikum Tatayyarna bikum Qalu inna tatayyarna bikum. Tatayyarna bikum La illam tantahu lanarjumannakum.
rinci sesuai dengan pemahaman. Wallahu a'lam bimuradi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, maka para penduduk itu berkata kepada para utusan tersebut, maka para penduduk itu berkata kepada para utusan tersebut, inna tatayyarna, sesungguhnya kesialan kami, nasib kami yang tidak baik, tansya'u minna, yang timbul kepada kami, bikum, itu disebabkan oleh kalian wahai para utusan. Linqita'il matar, terputusnya hujan anna kepada kami, bisababikum, disebabkan oleh kalian. Lain lam tahu, lain lam qasam, sumpah kalau seandainya kalian tidak berhenti untuk mengajak kami, kalau seandainya kalian tidak berhenti untuk mengajak kami ke dalam kebaikan, lanarjumannakum, tentu kami akan merajam kalian, akan melempar kalian bil hijarati, dengan batu-batu. Wala yamassannakum, dan kami akan mengenakan kepada kalian, minna, dari kami sendiri, adzabun alim, siksa yang sangat pedih, mulimun, yang sangat pedih. Qalu, maka para utusan itu berkata, maka para utusan Nabi Isa itu berkata, Qairukum, sesungguhnya kesialan kalian, sumukum, nasib jelek kalian, ma'akum, itu disebabkan oleh kalian sendiri, bikufrikum, dengan kekafiran kalian. Ain dzukirtum, apakah kalian tidak ingat? Bal antum, tetapi kalian semuanya, kaum musrifun, adalah kaum yang berlebih-lebihan. Shadaqallahul adzim. Wasadaqa Rasulun Nabiyul Karim. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin, wa faqihna fid din, wa 'allimna ta'wil, wahdina innaka as-sabil, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, di malam ini kembali kita mengaji bersama-sama, mencari ilmunya Allah. Sebagaimana kita orang-orang Islam, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Yaitu menata iman dan meningkatkan ketakwaan. Dengan cara bagaimana kita menata iman dan meningkatkan ketakwaan? Bil ilm, yaitu dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilm fariidah ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib hukumnya. Kalau ada orang nggak mau ngaji gimana? Maka dia berdosa selamanya. Jika orang itu betah dengan kebodohannya, betah dengan keawamannya, dia tidak mau menuntut ilmu, dia tidak mau pengen tahu, dia tidak mau berguru, dia tidak mau belajar, maka dia selamanya berdosa. Bukan hanya maksiatnya, akan tetapi ibadahnya juga berdosa. Bagaimana tidak ibadahnya tidak berdosa? Semuanya ibadahnya tanpa ilmu, ibadahnya keliru semuanya. Ibadahnya penuh berdosa, sholatnya
sholatnya berdosa, puasanya berdosa, padahal dia puasa, tapi dia puasa dapat dosa. Padahal dia sholat, tapi dia sholat dapat dosa. Kenapa? Karena dia tidak mau menuntut ilmu dan tidak mau pengen tahu dan tidak mau berguru. Dengan kita hadir ke majelis ilmu ini, ternyata kita tahu mana yang salah. Sholat kita di mana letaknya kita salah. Puasa kita di mana letaknya kita keliru. Ibadah kita bagaimana mendapatkan ibadah yang di sisi Allah sempurna. Sempurna zahir, sempurna batin. Tidak hanya sempurna dalam gerakan, akan tetapi batin harus dengan ditata. Ditata dengan apa? Dengan ilmu. Fikih menata gerakan sesuai dengan syariat. Batin ditata dengan hakikat dan ma'rifat. Ada orang itu hanya zikrullah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, tapi tidak sesuai dengan syariat. Ada di Malang dulu Pak, Bu, ajaran yang aneh. Orang Islam ini, dia orang Islam tapi dia nggak sholat. Dia nggak sholat zuhur, dia nggak sholat asyar, tapi dia ingat sama Allah. Kalau ada dia diam, dia jawab seperti biasa. Orang Islam menjawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab. Tapi tak ke masjid. Setelah adzan berkumandang, lalu dia telunjuknya dihadapkan kepada matanya dan dia menjamkan mata, lalu dia menyebut Allah, 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 Allah. Beberapa menit dia mengucapkan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Masa sholat? Nggak usah sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kenal sama Allah, yang paling ma'rifat, yang paling hakikat, yang kalau nyebut Allah bukan hanya lisan akan tetapi liqa'illah, bertemu dengan Allah. Dia mengatakan mending kayak kita nggak usah ke masjid, nggak usah sholat, akan tetapi kita ingat sama Allah daripada orang yang sholat nggak ingat sama Allah. Nah, ini yang keliru yang seperti ini. Jadi yang kita pertama kali ditata adalah syariat. Sholatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana aku sholat. Apakah Nabi itu sholatnya hanya ingat aja sama Allah? Enggak. Nabi mengangkat tangannya bertakbir, Nabi ruku, Nabi sujud. Nabi juga wudu, diajarkan tentang bagaimana gerakan yang benar. Bahkan banyak pada gerakan sholat itu sunnah baginda Nabi Muhammad. Di dalam wudu itu banyak sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibu bapak jangan tinggalkan qobliyah, jangan tinggalkan ba'diyah. Kenapa kita harus sholat qobliyah? Sholat qobliyah itu untuk mempersiapkan sholat fardu kita. Jadi kalau ada orang sholat fardu tapi dia nggak qobliyah, dia tidak mempersiapkan sholatnya. Persiapkan sholat fardu itu dengan qobliyah dan ba'diyah. Sholat ba'diyah ini untuk menambal sholat kita. Yang mana sholat qobliyah itu mempersiapkan sholat, ba'diyah itu menambal sholat kita yang nggak benar. Jadi kalau ada orang yang sholat nggak ba'diyah, maka dia merasa dirinya sholatnya sempurna. Maka di dalam sholat ada zikir setelah sholat, Astaghfirullahaladzim, ada tasbih, ada tamjid, ada takbir, ada tahlil, ada takbir, ada doa. Untuk apa semua zikir-zikir itu setelah kita sholat? Untuk apa zikir itu? Untuk menyempurnakan sholat kita. Istighfar dalam sholat, istighfaran sholat kita. Jadi lain-lain dengan ukur dosa, ukur
kurang istighfar. Dan salat kurang ini kudu istighfaran teh. Kira kapan kita beristighfar? Setelah sholat. Jadi istighfar setelah sholat itu adalah istighfar untuk sholat kita. Tidak cukup dengan zikir. Setelah zikir, sholatlah ba'diyah. Karena sholat ba'diyah itu adalah penambal sholat kita yang tidak sempurna. Saya tanya sekarang, siapa sholat kita yang sempurna? Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khusyuk itu sulit, Pak. Nggak gampang khusyuk itu. Sayyidina Ali pernah sama Nabi Muhammad SAW, ya Ali, sholatlah dengan khusyuk. Jika kamu mampu khusyuk sampai salam, maka aku akan hadiahkan surga untukmu. Akan aku hadiahkan ridha untukmu. Maka Rasulullah SAW merintah seperti itu dengan hadiah. Sayyidina Ali pun sholat. Sholat Sayyidina Ali itu, Pak, ditusuk dari belakang, pedang nusuk, tembus ke depan, masih dia teruskan. Kita enggak, baru gatal sedikit, kita ini digaruk. Betul ya? Padahal enggak punya penyakit gatal-gatal, tapi ketika sholat, ayo ini gatal. Betul tidak? Betul. Nah ingat apa-apa itu Sayyidina Ali dari takbirnya, rukuknya sampai sujudnya. Akan tetapi ketika hendak akan salam, toleh ke kanan, mau toleh ke kiri, Sayyidina Ali karramallahu wajah mengingat surga yang akan dihadiahkan kepadanya. Maka begitulah sholat yang tidak pernah melakukan dosa. Wajahnya dimuliakan oleh Allah. Sayyidina Ali itu wajahnya dimuliakan oleh Allah. Ini mata dijaga oleh dia. Wajah dapat sebutan karramallahu wajah. Dimuliakan wajahnya, kenapa? Karena Sayyidina Ali karramallahu wajah tidak pernah melihat yang haram, yang makruh, apalagi yang haram. Tidak pernah dilihat. Yang makruh lo tidak pernah dilihat. Yang samar-samar antara ini boleh lo atau tidak pernah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam salah satu riwayat selalu menundukkan pandangannya. Lihat istrinya, nggak pernah lihat wajah langsung. Maaf, apalagi lihat kemaluannya. Apalagi lihat yang lainnya yang bukan mahram. Saking menjaga pandangan. Innal ladzina yaghudduna min absarihim. Mereka adalah orang-orang yang menjaga pandangan. Kalau kita enggak. Ini banyak mata kita lihat maksiat. Buka HP yang dilihat bukan Quran. Yang dilihat apa? Macam-macam. Ngelik YouTube yang dilihat bukan pengajian, musik, dangdut, TikTok. Yang dilihat TikTok, yang goyang-goyang. Ini mata kita udah kotor. Sehingga pantas kalau sholat kita ada khusyuk, Pak. Sehingga pantas kalau bacaan Al-Quran kita hanya lisannya sampai dalam perasaan kita. Kita ngobrol sama Allah ketika baca Al-Quran. Kenapa? Karena pintu-pintu hati sudah kita tutup dengan kotoran-kotoran. Apa itu pintu hati? Telinga dan mata. Ini telinga ini pintunya hati. Yang kita dengar dari telinga ini, kalau nggak baik, maka bisa ngotorin hati. Ini mata adalah pintunya hati. Kalau yang kita lihat itu adalah maksiat yang diharamkan oleh Allah, maka semakin banyak mata yang melihat maksiat, maka itu mengotori hati. Bagaimana hati akan menghadap Allah jika pintunya sudah tertutup dengan kotoran? Sudah banyak hijab kotoran hati. Paham atau tidak? Paham. Terus bagaimana pusat kita yang demikian? Bahkan kadang-kadang kalau kita udah sholat, yang tadinya nggak pernah kita ingat-ingat jadi ingat. Apa kalau kehilangan kunci mobil atau kunci motor, kunci rumah, udah nggak usah capek-capek mikir, nggak usah capek-capek nyari, sholat aja insya Allah ingat nanti. Betul tidak? Betul. Kalau Anda sholat, pasti itu benar. Allah Akbar. Punya di hadapan bantal di malam bensin pada
Allahumma shalli wa sallim Barik alaih. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Bagaimana mereka bertemu dengan Allah? Dengan matakah? Tidak. Dirabakah? Tidak. Tapi dengan apa? Yadhunnu. Perasaan mereka. Perasaan itu di mana? Di mata? Bukan. Di kuping? Bukan. Tapi yang namanya perasaan itu ada di hati. Hati mereka yang bertemu dengan Allah. Sehingga Allah pun akan memandang hati. Bukan memandang pangkat. Bukan memandang harta. Bukan memandang nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum, la yanzuru ila nasabikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Kalau kalian bertemu dengan Allah lewat hati, maka Allah pun sesungguhnya tidak melihat kalian dari sisi kalian. Tidak melihat kalian dari harta kalian. Tidak melihat kalian dari jabatan kalian. Akan tetapi Allah Jalla Jalaluh melihat hati kalian. Karena hati kalian, hati kita semuanya yang mampu bertemu dengan Allah. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Hati ini ibarat HP. Ibarat HP. Kalau nggak dicas, hati ini melemah. Iman tempatnya di akal atau di hati? Hati. Kalau kita menempatkan iman di akal, maka tidak jauh dengan orang-orang kafir yang hanya mengutamakan ideologi, yang hanya mengutamakan pemikiran, termasuk dalam akal mereka keiman mereka. Mereka menyembah Tuhan yang tidak ada wujudnya, kata mereka. Maka mereka mempunyai Tuhan yang ada wujud. Begitu. Akan tetapi iman kita tidak dalam akal kita. Iman kita bukan ada di pandangan kita, tapi iman kita ini ada di hati kita. Maka ada pepatah yang berkata, jauh di mata dekat Di hati. jauh di mata dekat di hati. Perhatikan. Ada orang dekat terlihat, tapi nggak sehati. Jauh, Pak. Jauh. Nggak pernah kita ketemu sama dia. Nggak pernah kita melihat beliau. Siapa? Sayyiduna Muhammad. Tapi hati ini cinta kepada Nabi Muhammad. Adakah rindu kepada Nabi Muhammad? Adakah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad? Apa jangan-jangan kita tidak pernah rindu sama Nabi Muhammad? Maka butuh cinta dalam hati ini. Butuh cinta dalam hati ini untuk mendapatkan kerinduan. Sebagaimana orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ada mungkin orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kayak saya, ditinggalkan oleh bapak saya. Sehari saya nangis, 2 hari saya nangis, 3 hari saya nangis. Bahkan rindu ingin bertemu dengannya. Menyesal ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita menyesal, seakan-akan kurang berkumpul dengannya. Apalagi Anda yang sudah lama tidak bertemu dengan orang tua. Lebaran tiba, datang untuk ke kampung. Untuk ke siapa? Ke orang tua. Makanya kadang-kadang orang itu udah malas untuk pulang kampung karena sudah nggak ada orang tua. Betul tidak? Setahun nggak ketemu, ketemunya setahun sekali. Apalagi ketemunya hanya melihat makam dan tulisan di batu nisan. Sedih rasanya. Karena ada apa? Kerinduan. Dan rindu itu lahir daripada cinta. Bagaimana kita kepada Nabi Muhammad? Adakah kerinduan yang seperti itu? Adakah ketika kita bersolawat ada rindu sama Nabi Muhammad? Ketika Anda diceritakan tentang ayah Anda yang sudah meninggal dunia, ketika kita diceritakan tentang ibu kita yang sudah meninggal dunia, adakah di antara kita tidak rindu kepadanya? Pasti rindu. Seorang pasangan laki dan perempuan, kekasih, tak ketemu 1 hari, kayak seminggu. Lu pernah pacaran enggak? Enggak. Merasakan nggak yang kayak gitu dulu?
Nggak ketemu seminggu kayak sebulan. Nggak ketemu sebulan kayak setahun. Itu karena apa? Cinta. Dan cinta itu melahirkan rindu. Tapi ada rindu yang lebih dahsyat daripada kepada orang tua. Cinta yang lebih dahsyat daripada kepada kekasih. Cinta kepada siapa? Allah. Kita untuk mencintai Allah. Kita untuk merindukan bertemu dengan Allah. Sebagaimana para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Mereka ingin bertemu dengan Allah. Mereka menginginkan kematian secepatnya. Kalau kita menginginkan kematian itu nanti saja atau secepatnya? Nanti. Ayo, Bu, kita minta doa panjang umur atau panjang umur? Ya. Berarti Anda tidak mau mati. Anda tidak mau bertemu dengan Allah. Anda masih betah di alam dunia. Kenapa? Karena Anda, kita, saya tidak rindu untuk bertemu dengan Allah. Paham atau tidak? Tapi kalau kita sudah cinta sama Allah, dari mana asal usul cinta itu? Kenalan dulu dong, baru cinta. Nggak pernah kenalan kok langsung cinta. Aneh nggak? Kenalan dulu dong sama Allah. Bagaimana cara kenalannya? Di situ ada kitab tauhid, aqidatul awam, kitab tipis tuh. Dikenalkan Allah itu wujud, kitab baqa, mukhalafatul hawadith ila akhir sifat. Dikenalkan bagaimana bertemu, bagaimana mengenal Allah, sifat-sifatnya Allah, sifat mustahilnya Allah. Kenalan dulu sama Allah, baru Anda bisa cinta sama Allah. Tidak pernah duduk di pengajian, tidak pernah duduk di majelis ilmu. Bagaimana mau kenal sama Allah, apalagi cinta sama Allah, apalagi rindu sama Allah. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Jadi kalau kita ingin cinta sama Allah, kenalan dulu di majelis ilmu, diterangkan sama guru-guru kita. Dari udah kenal, kata orang Jawa, Trisno ikut jalaran songkok. Karena kebiasaan ngaji, kebiasaan membahas tauhid, kebiasaan berdoa bersama-sama, kadang-kadang sampai meneteskan air mata ketika menyebut asma Allah, 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 Allah. Kadang meneteskan air mata. Kalau kita kebiasaan menyebut nama Allah, lalu meneteskan air mata, berdoa kepada Allah, meneteskan air mata, Anda akan memiliki cinta dan Anda akan melahirkan rindu dalam kecintaan kepada Allah. Nanti kalau kebiasaan kitanya seperti itu, Bu, hidup di dunia itu sana, hidup di dunia itu nggak enak jadinya. Pengennya cepat mati. Jadi nanti minta doanya dirubah sama Ustaz. Ustaz doakan emak teh, doakan uak teh, doakan mamah teh, doakan bapak teh, doakan a teh, sing engar-engar maut. Kenapa? Karena sudah ada rindu ingin bertemu dengan Allah. Paham atau tidak? Begitu pula cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita kebiasaan bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukan hanya bersolawat, diceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad, diceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, maka semakin kita terbiasa mendengar keagungan, kemuliaan, kewibawaan, keindahan perjuangan Nabi Muhammad, maka di situ saking biasanya, saking seringnya, maka kata orang Jawa itu jelas Trisno itu jalaran songkok kulino, maka lama-lama kita akan Trisno sama Nabi Muhammad. Kita akan cinta sama Nabi Muhammad. Karena kita keseringan selawatan bareng, keseringan mendengarkan tentang sejarah Nabi Muhammad. Anda mau cinta sama Nabi Muhammad, tapi Anda tidak mendengar bagaimana Nabi Muhammad. Anda tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Anda tidak tahu keluarganya Nabi Muhammad. Anda tidak tahu bagaimana sifatnya Nabi Muhammad. Anda tidak tahu bagaimana keindahan Nabi Muhammad karena Anda tidak mendengar tentang Nabi Muhammad. Yang Anda dengar hanyalah kisah-kisah selebritis. Yang Anda dengar adalah film dengan episode-episodenya. Bu, Ibu,
ketiduran. Begitu pula orang yang sudah cinta di pengajian, nggak hadir satu kali, nangis ya. Nggak datang satu kali di pengajian, dia akan merindukan, Gus, kenapa libur? Masya Allah, jamaah angkrong ini luar biasa. Jamaah angkrong ini udah tahu rutinannya minggu pertama, dari minggu kedua, ketiga nanyain terus kapan rutinan? Minggu pertama saking ngebetnya pengen rutin, sebulan sekali. Rasanya ketemu sekali, sebulan sekali itu rasanya setahun rasanya. Begitu. Ini karena apa? Karena sudah ada senang, sudah ada rindu, sudah ada kebiasaan. Kalau kita nggak ketemu, kalau kita nggak ngaji, ini ada yang kehilangan di dalam hati kita. Berarti Anda sudah mendapatkan cinta, sudah mendapatkan rindu, dan itu akan lahir dari Anda kenikmatan dari Allah. Kalau sekali datang ke pengajian, bari maksakeun, dari Ustaz nate lila ngaji nate, maca yasin lila, ngadoan lila, terus kurang teh bujur terus mereka, manis, gitu ya beres, gila dari isukan wal habib, betul tidak? Paham? Paham. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Jadi para rasul, para nabi itu hanya menyampaikan, dan punya tanggung jawab yang lain kecuali menyampaikan. Mau ngaji atau tidak terserah Anda. Mau hadir atau tidak terserah Anda. Yang untung kita, yang rugi kita. Dulu kata guru saya, kalau kamu ngajar santri, nggak usah ngarep santri kamu itu pintar. Kalau kamu ngajar ngaji sama santri kamu, nggak usah ngarep santri kamu pintar. Kenapa? Kalau kamu ngarep santri kamu pintar, nanti kamu akan tumbuh hati yang tidak ikhlas ketika santri kamu nulilah ngaji itu pintar-pintar. Apa itu? Ya ayat nu baru ngaji, ayat nu sila ngaji nanti, nu kakareng ngaji geus bisa baca Quran, udah hafal cepat hafalannya, nu geus tahunan ngaji, dasar lembotnya, dasar telmi. Namun deh bahasa kata Pak, belek, lemot, bodoh lah segala macam lah. Wah hese gitu ya, hese ada budak teh. Nggak tahun 2 tahun akhirnya aja begitu kene maju-maju. Kalau kita nanti ngarepkan santri itu pintar tujuan kita untuk ngajar, maka akan ada hati yang kesal, hati yang tidak ikhlas, maka semua perjuangan kita akan sia-sia. Maka bagaimana? Nggak usah ngarepkan santri itu pintar, nggak usah ngarepkan santri itu ngerti, nggak usah ngarepkan jamaah banyak, 3 orang, 4 orang, 5 orang ada, layanin. Nggak usah ngarep, oh ketika jamaah rame semangat, jamaah sepi saya sama happy. Gitu kan, gitu. Kadang-kadang kita itu semangat terlihat dari suasana. Jangan kita saya kalau jadi imam beda suasananya, rasanya imam di rumah dan imam di masjid. Kalau di masjid saya itu enak-enak baca Qurannya. Apalagi ketika ngimamin sholat Idul Fitri yang setahun sekali. Kamu diundang ke masjid ada amplopanda. Jamaah banyak, kamu gak rilis. Nah, enak-enak kan saya. Soalnya enak kan. Allahu Akbar. Sholat di mana ya? Mekah. Di masjid. Jamaahnya Banyak. Dari Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pokoknya kumacarana bisa seperti Imam Mekah pokoknya. Biar diundang deui gitu. Lamun teu ngeunaan teh diundang deui, atuh ngeunaan dia mah Imam gitu. Cing ari salat di imah gitu. Henteu. Salat duaan jeung istri gitu. Henteu. Ngomong sorangan gitu. Berarti kita itu semangat dan khusyuknya terlihat dari suasana. Nah, ikhlas itu sudah. Ceramah, ngaji, ngajar santri, ajar jamaah. Ngajar santri balik tunduk. Balik tunduk. Kenapa? Tadi Al-Quran. Ayo ceramah mah cuma tabligh akbar mah. Tabligh akbar dan rutinan beda. Oh kalau tabligh akbar wah kadang-kadang salah tingkah. Salah tingkah. Oh semangat. Tingkah mana keterangan deh. Beda itu rutinan. Dan rutinan gitu-gitu deh, gitu-gitu wah sate, wah naon. Ayo rutinan mah. Anger weh. Gitu. Untuk di sini masih kasih makan gitu ya. Di kan di lain mah rutinannya beres ya. Silakan pulang. Gitu. Hari pengajian tabligh akbar kamu ya. Wah, subhanallah di panggungan. Beda rasakan. Berarti kita ngaji teh masih kene tergantung suasana. Ikhlas dan begitu teh. Tah ibadah urang teh gitu. Paham? Paham. Maka bagaimana kita bertemu dengan ilmu yang sesungguhnya? Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir sedang mengatakan, hati-hati kalian menilai ulama di zaman sekarang. Ulama itu bukan sekedar ustaz. Ingat, ustaz itu belum tentu ulama. Kiai itu belum tentu ulama. Ada tingkatan siapa yang dipanggil ulama? Alim ulama kita kira-kira ya kadang-kadang saya mikir saya Pak Bu, ieu teh alim ulama mana teh? Yang saya hormati para alim ulama. Ditinggali ku urang alim ulama ada di rumah. Asa alim ulama di zaman ayeuna teh saya teh alim ulama teh. Ari alim teh kumaha disebut alim teh? Yang disebut alim itu berilmu dan beramal. Apa lo? Berilmu dan beramal. Gus Rofik disebut alim. Maka ketika Gus Rofik bilang, ayo kita bersedekah, maka dia tidak hanya mengucapkan saja, dia mencontohkan sedekah terlebih dahulu sebelum dia mengajak orang sedekah. Ayo sholat yang khusyuk, dia akan sholat khusyuk terlebih dahulu sebelum orang ngajak sholat baru ini alim. Hari orang ngomong sedekah, orangnya ke sedekah. Hai, zaman dikejar sedekah. Hari orang itu. Hai, dikejar zaman kita sial ke Allah. Hari orang kita sial ke Allah. Tuh, berarti alim bukan? Bukan. Kalau pintar mungkin iya. Oh pintar ceramahnya, pintar ngajinya, tapi belum alim. Kalau hanya apalagi ulama. Bingung saya kalau para alim ulama gimana ulama? Siapa itu ulama? Orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang takut kepada Allah. Jika mana kita duduk dengan para ulama, kita pun takut kepada Allah. Oh, ulama orang yang pintar, ya, berilmu, beramal dan takut kepada Allah. Garis positifnya adalah jika kita duduk dengan ulama, karena kita duduk dengan orang takut kepada Allah, maka memandangnya saja, duduknya saja dengan ulama, kita pun menjadi takut kepada Allah. Maka kata Nabi, man ra'ani man faka'annama wara'ani, man jalasa 'ani man faka'annama jalasani. Barang siapa yang duduk dengan orang alim, dia disamakan duduk denganku. Melihat orang alim, dia sama dengan melihatku. Pertanyaannya sekarang, ya,
bisa membuat kita takut sama Allah. Bu, kalau kita duduk dengan ulama kita bisa takut sama. Kalau kita melihat ulama kita bisa takut sama. Lain tunduk, lain seserian. Iya mata, asal beget-beget seserian kabeh dari ulama. Asal wajah-wajah ditunduhan kabeh alim ulama teh. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahkan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, mereka salafun shalihin, orang-orang zaman dulu itu buka kalau sudah duduk di pengajian berzikir istighfar astagfirullah, itu nuansanya tenang, sunyi, enak. Bahkan dengan berzikir, dengan istighfar itu jamaah bisa nangis. Melihat para ulama, kata Habib Novel bin Jindan ketika ceramah di Solo, Habib Muhammad bin Aris, apa kata beliau? Dulu, zaman dulu kita duduk dengan para guru-guru kita duduk dengan para ulama kita, maka pulang dari pengajian itu kita akan sembuh hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kita akan tunduk sama Allah, hanya melihat wajahnya dan mendengar, hanya melihat wajahnya dan duduk dengannya. Akan tetapi duduk di zaman sekarang dengan guru-guru kita, apa yang kita dapatkan? Kumaha euy ngaji teh rame geus. Jadi itu ulama aya keneh teh nya. Asa jarang disebut ulama. Bahkan kata Habib bin Jindan, Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ngadakan pengajian, Pak. Tidak sejam 2 jam dari maghrib sampai subuh. Kalau dia mulai subuh sampai maghrib, itu pengajian jamaahnya nggak dikasih makan. Mungkin hanya ada minum, tapi nggak dikasih makan. Tapi bu, pengajian dengan beliau nggak gerak sama sekali itu jamaah. Anteng kita jamaah, fokus itu jamaah. Bahkan dia mengatakan, kami tidak merasakan lapar di pengajian ini. Kami tidak merasakan haus di pengajian ini. Kami tidak merasakan suntuk di pengajian ini. Yang kami rasakan adalah kenikmatan. Bahkan kenikmatan kami duduk dengan guru-guru kami, menghilangkan inginnya kami makan, inginnya kami minum, inginnya kami tidur, inginnya kami pulang. Kami tidak terasa dari maghrib sampai subuh. Ternyata kami sedang ada di majelis ilmu. Wahana, dia di jannah, dan ini ada taman di antara taman surga. Ya Allah, beda jauh atau tidak? Jauh. Zaman sekarang diajak pengajian sejam 2 jam. Sayang banget. Ya udah yang sekali jam aja. Sekarang Facebook. Gitu. Nah sampai subuh diajak lebih dikit. Udah gak betah. Kenapa? Karena Gus Rafiqnya bukan alim, Gus Rafiqnya bukan ulama. Maka pantas kalau pengajiannya membosankan. Begitu. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Paham. Wa alaina illa al-balagh. Tapi lumayan dapat nih firman Allah, dan kewajiban orang nyampaikan hukum. Balighu anni walau ayat. Sampaikan ayat dariku meskipun 1 ayat. Bu, jangan ngobrol. Bu, kalau kita menyampaikan kebenaran jangan nunggu jadi orang benar. Kalau kita menyampaikan suatu nasihat jangan nunggu jadi ustaz. Nah, itu mah tugas ustaz atuh. Itu mah tugas kiai atuh. Ingat, kalimatnya adalah perhatikan. Kalau kita mau menyampaikan kebenaran, jangan nunggu kita jadi orang benar. Dan kalau kita mendengar kebenaran, jangan memandang siapa yang berbicara. Undur maqala wala tandur maqala. Lihat yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Kita kalau menyampaikan kebenaran, jangan nunggu benar. Doai urang mah era ka diri teh. Can bener urangna, ari mana ira bener. Kalau mana ya? Kalau kamu sudah merasa benar, berarti kamu iblis.
kudu benar. Kalau kita mau menyampaikan nasihat, kudu nungguan jadi ustaz. Paham atau tidak? Paham. Diterima atau tidak? Ibu bapak udah nasihat ini. Diterima atau tidak? Terserah dia. Yang penting kewajiban kita wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Sampaikan yang nyata. Qulil haqqu walau kana murra. Katakan yang benar meskipun sulit. Berat kali. Makanya cara anaknya sampaikan kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktubul haqqa wa antum. Jangan kalian tukar tuh yang baik dari buruk, yang buruk dari buruk. Kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian tahu. Kalian sembunyikan kesesatan, kesalahan padahal kalian tahu. Lu kitu teh bakal dituntut nanti di hadapan Allah. Mereka akan berkata, apalagi anak kita, apalagi istri kita, ya Allah, aku dibiarkan berbuat salah, aku dibiarkan berbuat dosa. Ayahku, ibuku, tetanggaku, saudaraku, temanku membiarkan aku, ya Allah, ketika aku berbuat dosa. Maka seretlah dia bersamaku ke neraka, sebagaimana dia membiarkan aku berbuat dosa. Kenapa? Karena kita tidak menyampaikan suatu kebenaran kepadanya. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Di Quran kudu nyampaikan kata Allah, kuntum khairu ummah. Kalian ini sebaik-baik umat. Siapa kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah orang-orang yang diberikan amanat oleh Allah, amanat oleh Rasulullah, sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Kalian kata Allah, siapa kalian? Orang-orang yang beramal ma'ruf nahi. Itu kudu membuat jadi ustaz amal ma'ruf nahi munkar. Yang paling membahagiakan hati Nabi Muhammad adalah orang yang berdakwah. Mau nggak jadi hati Nabi Muhammad? Mau nggak jadi hati Nabi Muhammad? Orang yang jadi hati Nabi Muhammad akan disenangkan oleh Allah. Maka bagaimana para ustaz, para kiai, para pendakwah senang minum teh, terkudu gawe di putih, aduh mobil, aduh imam, istri dua, ustaz tak? Padahal gawe non menyampaikan ilmunya Allah. Orang yang menyampaikan ilmunya Allah, meskipun si ustaz itu benar gitu, Gus Rafiq itu benar, tapi karena Gus Rafiq menyampaikan ilmunya Allah, maka Allah menggaji dia. Dengan apa? Diberi mobil ku Allah, diberi imam ku Allah. Coba lah berubah jadi PNS. Kira-kira punya mobil nggak saya? Belum tentu. Kira-kira sudah punya rumah? Tidak, belum tentu. Karena saya pegawainya Allah, saya menyampaikan ilmu Allah, dan bayarnya siapa? Allah. Kalau Allah yang bayar, demi Allah, Allah lebih kaya dari siapapun. Maka kita cari perhatian Allah, berkejalan untuk Allah, senangkan hati Nabi Muhammad. Intan surullah yang surku. Kalau saya berpedoman saya masih terbenar. Era rasanya malu kalau saya ngajarkan benar dan orang terbenar. Kira aku kamu akan menjadi umat Nabi Muhammad terbaik. Sekali lagi saya katakan bahwa di antara umat Nabi Muhammad yang menyenangkan hati Nabi Muhammad adalah orang yang berdakwah. Ingat, berdakwah tidak harus menjadi kiai dan ustaz. Jika kita menyampaikan kebenaran, jangan dulu kita jadi orang benar. Jika kita mau menjadi orang yang menasihat, maka jangan dulu kita jadi silakan. Aduh, sok jadi terima Gus, baik ustaz teh. Loh, urusan diterima atau tidak fungsi kumasia. Paham atau tidak? Paham. Jangankan ibu atau nasihatnya diterima, Nabi qalu inna tatayyarna fikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yabassannakum minna adabun alim. Kalau kita
gede Pak. Kenapa? Karena mereka para rasul, mereka para nabi, mereka berdakwah itu tidak diterima. Bahkan tidak hanya tidak diterima, dirajam, dilemparan batu, dilemparan kotoran, kurang kakarek, dicuekan ungkul, kakarek tidak diterima, mesti hati. Cemen ini mah. Oh itu cemen gitu loh. Orang-orang kaya itu harus dibina, binasakan. Jadi orang kalau menyampaikan kebenaran, wajar orang tidak diterima karena dengarkan ada. Ajar begitu teh. Semakin kita banyak rintangan, semakin kita banyak cobaan dari mereka orang-orang yang menentang, semakin gede pahalanya. Sama atau tidak? Paham. Gus Rafiq kecil pahalanya tuh. Kecil pahalanya saya ini sekarang. Kenapa? Semuanya terima, semuanya khusyuk, semuanya ngedengerin. Kecuali ibu ada yang ambil batu tuh keluar, melempar saya sekarang. Baru gede pahala saya. Ini bukan lempar batu, dilempar makanan saya. Berarti pahala saya kecil. Boleh jadi kata Kiai Asrori Al-Ishaq, beliau adalah murid daripada Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Boleh jadi kebaikanmu itu dibalas oleh Allah di dunia, tapi tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Kata beliau, bahasa Jawanya itu pernah saya statuskan, saya sedih benar mendengarkan beliau ceramahnya. Itu saya dapat kiriman dari teman saya tentang ceramah beliau. Apa kata beliau? Jawanya seperti ini. Opo awakmu siap ketok imbe uang perjuanganmu, pengorbananmu, kon dimulyakno ambil uang, kon dihormati ambil uang, sedangkan kamu tidak sadar. Apakah kamu sudah siap perjuangan kamu, pengorbananmu terlihat oleh orang, apalagi dilihat oleh orang, apalagi dimuliakan oleh orang, apalagi dihormat oleh orang, apalagi dipuji oleh orang. Sedangkan apakah kamu tidak takut bahwa ini ada suatu tanda bahwa surga Allah didahulukan di dunia dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa di surga nanti yang abadi? Kamu akan bertanya kepada Allah, mana ilmuku yang aku dakwahkan ya Allah? Mana pahalanya ya Allah? Jannatul mu'ajjalah. Aku sudah dahulukan surga untukmu di dunia. Aku sudah dahulukan kenikmatanmu di dunia. Maka dakwahmu, ngajimu, perjuanganmu tidak dapat apa-apa di akhirat. Ini yang paling ditakutkan. Ini ulama-ulama zaman dulu begitu menyembunyikan. Saya punya guru Kiai Haji Hamdan Nur Al-Hafidh. Beliau santrinya sangat sukses di Malaysia itu besar. Ini di Malaysia itu teman saya, satu perjuangan dengan saya. Beliau muridnya itu anaknya para datuk. Wah Bang Har pernah menawarkan mobil sama beliau. Pak Kiai, saya beli mobilnya. Pak Kiai, saya bangun pesantrennya ya. Bahkan ketika mau dikasih uang dikembalikan, kasih kepada santri, jangan sama saya. Kenapa? Saya takut ketika saya terima Allah menandakan, Allah memberikan nikmat saya, pahala saya, gaji saya, balasan saya di dunia, dan saya takut tidak mendapatkan di hadapan Allah. Ya Allah. Hari orang itu diberi mobil, yang mana lagi diberi mobil, yang program santri minus muring-muringan. Pernah saya undang Ustaz sengaja sama saya, apa sebisa adanya aja. Bagus, biasanya teh Ustaz ini mah harus lebih dari 1 juta. Baiklah datang undang saya, kayak ditanya pun ke saya. Yang bapak 500.000, tapi apa gitu? Tapi apa? Ditelepon panitia nanti. Itu kesalah, main amplop deh. Panitia itu kesalah ya. Biasanya saya tes 1 juta lebih. Nah ini 500.000 atau? Diterima ke saya. Ayo, sini. Halo, Assalamualaikum. Ya, Gus.
Gus panitia? Ya, saya panitia. Kenapa? Oh enggak, cuma hari ke panitia. Nabi ditawarin gunung Uhud, Pak. Gunung Uhud mau dijadikan emas sama Nabi. Ya Rasulullah, andaikan engkau mau dibayar oleh Allah, gunung Uhud akan aku jadikan emas. Apa kata Nabi? Bukan itu yang aku harapkan. Aku mengharapkan mereka menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Bukan aku mendapatkan, ingin dapat balasan dari mereka, ingin balasan dari Allah di dunia. Bahkan rumah Nabi Muhammad kecil, rumah Nabi Muhammad itu atapnya terbuat dari pelepah kurma. Tempat tidurnya bukan kasur. Tempat tidur dengan dapurnya jadi satu, Pak. Oh, jadi satu. Sayyidina Umar menangis ketika melihat rumah Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Umar? Aku melihat para raja-diraja, para kaisar menempati istana-istana mereka. Dan aku melihat raja yang dijadikan raja para nabi. Aku menyaksikan yang diciptakan oleh Allah, khairul anam, sebaik-baik manusia, khairul anbiya, sebaik-baik para nabi, menempati rumah yang tempat tidurnya bersanding yang tempat dapurnya. Ya Allah. Maka di ayat yang lain surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum, ikuti oleh kalian orang yang tidak meminta-minta kepada kalian, orang yang tidak mengharapkan gaji kepada kalian, orang yang tidak mengharapkan bayaran dari kalian. Ikuti mereka. Jika kalian mengikuti mereka, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka mah orang sian ke Allah dan guru orang oke kesian ke Allah. Mereka mah orang sadar tak guru orang oke hayang dibayar. Kartos deh. Kartos deh. Qalu inna tatayyabna bikum. Qalu ta'irukum ma'akum. La in dzukirtum bal antum qaumun. Jadi orang-orang yang nggak mau ngaji, nggak mau diingetin, kadang-kadang kayak gini. Dari Ustaz galak ting itu nerangkeun. Ieu mah euy Ustaz nanti nyarikan hate wae ka urang nanti. Gunung eta ngaji. Eta ngaji resep atuh Ustaz eta mah. Ambak-ambakan wae atuh. Kasih bilang wae urang euy ngaji ka eta teh. Geus we urang mah hayang teh Ustaz teh nu seserian atuh. Nu rame atuh, nu kaset atuh, dia mah sekolah, ambang-ambangan wae, nyindiran wae, kudu kitu teh nu bener. Bu, mau kurang hayang ambang-ambangan itu tadi. Bu, kita ngaji itu kayak mau ke dokter. Ya, kita ngaji itu kayak mau ke dokter. Kalau kita mau ke dokter berarti kita sedang sakit. Lalu diperiksa oleh dokternya sakit apa? Diperiksa. Oh, ini penyakitnya parah, harus dioperasi. Kira-kira kita akan mengatakan dokternya ini dokter kejam ini. Ini dokter galak ini. Masa perut saya mau disobek? Masa jantung saya mau diring? Loh, kan Anda sudah parah penyakitnya. Gitu. Kalau Anda penyakitnya biasa-biasa saja, maka cukuplah vitamin yang manis-manis. Nah, kira-kira kurang deh butuh nu manis-manis wae atau nu pahit? Pahit. Kadang nu pahit, kadang nu tergantung penyakit kurang. Nah, orang ngerasa orang kelebat dosa, orang ngerasa orang kehina, jangan guru atau makan wae. Kecuali kita sudah tidak merasa kita ini pendosa. Kita tidak merasa kita ini orang hina. Sok jangan guru dan ukur manisnya hungkul. Bu ingat bu, kalau kebanyakan manis Anda diabetes. Anda penyakit gula nanti. Loh,
Orang-orang kampung tuh jamu pahit. Ya, maka ngaji teh gini caranya ngaji teh bu. Nah, ngaji teh 80% nu pahit, 20% anu manis. Guru saya mengatakan, ayo ngaji teh jangan banyak seserian anak, tapi banyak dikasih anak. Kalau orang Jawa gini, lek ngaji ojo ake guyune, tapi ake wedine. Mata. Nangkep tuh. Bener. Jadi lamun ngaji teh pulang loba seserian anak, tapi loba nyingsieun anak daripada seserian atas. Orang yang tidak suka dengan cara seperti itu, bal antum qaumun musrifun. Jadi mereka adalah orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang sudah tidak akan masuk hidayah kepada mereka kecuali Allah sudah membuka hati mereka. Semoga apa yang saya sampaikan dari ayat ini bisa menambahkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.